Ada kelihatan? Ini nampak Ada apa? sih. Nilai. Rekodnya mulai sih ah. Lanjut slide. Rekodnya mulai sih ah. Nak apa? Lanjut cari sih. Baiklah teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfa Mutarani dengan NIM 20129359. Kali ini saya berkesempatan akan menampilkan sebuah proposal yang berjudul Usaha Kue Bawang. Produk yang dihasilkan dari usaha kue bawang ini adalah kue bawang dengan aneka rasa. Mungkin kita sudah banyak melihat produk kue bawang yang sudah beredar di pasaran. Untuk membedakan usaha kue bawang dengan usaha kue bawang yang sudah ada di pasaran, maka kami memberikan aneka rasa pilihan yang lebih bervariasi. Dari variasi yang rasa produk ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama rasa balado, yang kedua rasa ubi ungu, yang ketiga rasa barbecue, yang keempat rasa jagung bakar. Selanjutnya ini adalah tampilan beberapa varian dari kue bawang. Yang pertama dari rasa balado, yang kedua itu rasa ubi ungu, yang ketiga itu rasa jagung bakar. Selanjutnya yaitu bahan. Yang pertama yaitu bahan baku. Ada berikut ini bahan-bahan bakunya. Yang pertama itu tepung tapioka, selanjutnya santan, terigu, telur, mentega, bawang merah, bawang putih, daun seledri. Yang kedua ada juga yang namanya bahan pelengkap seperti wajan, blender, pisau, ampia, spatula, kompor gas, plastik PP kecil, gunting, plastik PP kecil, toples plastik yang ukuran 500 ml. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama, siapkanlah semua bahan untuk membuat keripik bawang, kemudian haluskan dengan menggunakan blender. Kedua, pada wadah lain maka masukkan garam dan santan supaya tercampur dan kemudian tambahkan sedikit dalam blender. Haluskan hingga bawang halus dan tercampur. Yang ketiga, jika sudah, maka iris bawang merah dan siapkan wajan untuk menumis. Tumis bawang merah ini sampai layu. Yang keempat, kemudian campurkan tepung tapioka, tepung terigu, telur, bumbu halus, serta sisa santan. Apabila semua bahan sudah dicampurkan, maka aduk adonan sampai merata. Uleni adonan ini hingga kalis. Yang keenam, yaitu pastikan adonan tidak lembek agar mudah dicetak. Ketujuh, jika sudah maka ambil adonan dan menggunakan penggiling. Giling adonan ini sampai berulang kali bisa mendapatkan lembaran halus. Yang kedelapan, taburi alas adonan dengan tepung agar adonan ini tidak lengket. Jika sudah, maka potong adonan sesuai keinginan. 9. Persiapkan wajan dan beri tambah minyak. Lalu panaskan dan goreng keripik bawang sampai matang kecoklatan menggunakan api sedang. 10. Angkat dan tiriskan. Simpan kue bawang ini wadah yang tertutup rapat. Selanjutnya yaitu ada lokasi pemasaran. Yang pertama, lokasi usaha strategis, berdekatan dengan keramaian, dan merupakan pusat usaha kuliner di malam hari. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Ketiga,
kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Lanjutan yang BMC sih. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama dari Key Partners. Yang pertama penjualan baku. Yang kedua retail, ketiga konsumen akhir, 4 tokoh masyarakat, 5 lembaga keuangan, 6 Gojek, 7 pengusaha catering. Selanjutnya yaitu ada Key Activist. Yang pertama itu pengadaan bahan baku, kedua memproduksi kue bawang, ketiga menjual dan memasarkan kue bawang, keempat relasi dengan mitra. Ada juga yang bernama value proposition. Yang pertama itu makanan yang sehat dan bergizi, kedua makanan tanpa zat kimia, ketiga harga yang bersaing, keempat produk baru. Yang kelima kekeluargaan, 6 pelayanan dengan online dan offline. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama adanya telepon, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kedua, diskon penjualan. Ketiga, free ongkir daerah sekitar toko kue bawang. Selanjutnya ada juga customer segment. Yang pertama ada usia yang berupa ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua status sosial. Semua kalangan masyarakat yang terdiri dari bawah, menengah, dan atas. Yang ketiga kegunaan untuk makanan harian, cemilan, dan dessert. Selanjutnya ada resources. Yang pertama bahan baku, yang kedua resep, yang ketiga alat produksi kue bawang. Selanjutnya yaitu ada channel. Yang pertama yaitu pemasaran secara langsung, jaringan telepon, dan media lain. Ada juga yang bernama yaitu cost structure. Yang pertama yaitu bahan baku, upah atau gaji karyawan, ketiga biaya promosi, yang keempat itu transportasi, 5 kemasan, 6 listrik dan telepon. Selanjutnya itu revenue stream. Pertama itu keuntungan dari penjualan langsung produk, yang kedua penjualan dari retail atau mitra, yang ketiga penjualan secara online. Sekian, terima kasih, hanya itu yang saya tampilkan dari usaha saya yang bernama Kue Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.